Makan siang, makan malam. Cakep. Makannya tetap ikan asin. Amin. Izinkan saya ucapkan salam untuk teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galuh Ajeng Eko Putri dari kelas 6 PPP. Sebelum saya menyampaikan pidato terkait dengan kritik terkait metode penilaian pada sektor mineral dan batu bara, izinkan saya mengajak teman-teman sekalian untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungannya. Teman-teman sekalian, ada satu peribahasa yang sudah lama kita dengar sejak zaman SD, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Namun kali ini kita ubah sedikit diksinya menjadi di mana bumi dipijak, di situ pajak dibayar. Tentu, makna pijak dalam peribahasa tersebut memiliki makna konotasi. Pijak lebih mengarah pada kepemilikan dan atau penguasaan atas bumi dan bangunan dalam konteks pajak bumi dan bangunan. Sebenarnya PBB bukan hal baru dalam sistem perpajakan di Indonesia. PBB sendiri sudah diterapkan di Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu, bahkan sejak zaman pemerintah kolonial. PBB sendiri selalu berevolusi dan selalu diperbaiki oleh pemerintah Indonesia agar meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Objek PBB hanya ada dua, yakni bumi dan atau bangunan. Meskipun hanya ada dua, pemerintah sudah meluncurkan 5 sektor objek pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, dan salah satunya adalah pertambangan mineral dan batu bara. Mineral dan batu bara memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Mineral sendiri adalah salah satu produksi ekspor andalan Indonesia sepanjang 2023 kemarin. Karena nilai ekonomisnya yang tinggi dan juga amanat Undang-Undang Dasar, mineral dan batu bara harus dikenai pajak, dan salah satu pajaknya adalah pajak bumi dan bangunan. Dalam penerapan pajak bumi dan bangunan, terdapat metode penilaian yang harus diterapkan. Pendekatan penilaian yang dilakukan adalah pendekatan pendapatan dengan metode kapitalisasi langsung. Seperti yang teman-teman sudah pelajarin selama ini, bahwa tidak ada metode pendekatan penilaian yang paling baik karena semuanya sangat situasional, tergantung dengan situasi dan kondisi dari objek penilaian. Tentu, kritik pun muncul terhadap pendekatan penilaian yang digunakan. Pemerintah menggunakan pendekatan penilaian pendapatan dengan metode kapitalisasi langsung. Kritik yang muncul terhadap metode kapitalisasi langsung antara lain, pertama, tidak sesuainya konsep perpetuity dengan lini usaha pertambangan mineral dan batu bara. Kedua, munculnya fenomena doubling taxation. Dan yang ketiga adalah adanya opsi metode discounted cash flow yang dianggap lebih memadai dalam lini sektor usaha pertambangan. Teman-teman sekalian yang berbahagia, metode kapitalisasi langsung dilakukan dengan mengalihkan pendapatan bersih dengan angka kapitalisasi tertentu. Menurut teori, metode ini hanya bisa digunakan untuk properti yang sudah stabil dengan income yang dianggap sama secara terus-menerus atau perpetuity. Seperti yang kita ketahui, lini usaha pertambangan merupakan salah satu sumber daya alam tidak terbarukan. Hal ini mengindikasikan bahwa suatu saat nanti, sumber daya alam tersebut akan habis dan tahap eksplorasi akan dihentikan. Oleh karena itu, konsep perpetuity tidak terpenuhi, sehingga metode kapitalisasi langsung tidak dapat diterapkan untuk sektor pertambangan mineral dan batu bara. Selain itu, kritik kedua yang muncul adalah fenomena doubling taxation. Metode kapitalisasi langsung mendasarkan pendapatan bersih untuk sebagai dasar dari pengenaan pajak. Akan tetapi ternyata, pendapatan bersih tersebut juga digunakan sebagai dasar perhitungan untuk iuran produksi atau royalti yang selanjutnya juga dikenakan oleh PPh Badan. Pengenaan pendapatan bersih sebagai dasar perhitungan untuk iuran properti dan juga untuk PPh Badan mengakibatkan bahwa ada lebih dari satu pajak yang menggunakan dasar pengenaan yang sama. Hal ini tidak sesuai dengan pertimbangan terbitnya UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB, bahwa semua beban pajak berganda harus dihentikan. Teman-teman sekalian berbahagia, lalu apakah ada solusi atas hal ini? Beberapa literatur mengatakan bahwa ada opsi discounted cash flow yang dapat digunakan dan lebih sesuai dengan lini usaha pertambangan. Opsi tersebut dilakukan dengan membuat analisis cash flow yang di masa depan lalu ditarik ke masa sekarang melalui proses diskonto.
Jika ditarik dari konteks pertambangan, analisis cash flow akan mempertimbangkan bahwa sumber daya alam suatu saat nanti akan habis. Oleh karena itu, income di masa depan akan semakin kecil. Hal ini menunjukkan bahwa discounted cash flow memperhatikan hak atas bumi dan juga memperhatikan bahwa sifat sumber daya alam tersebut adalah tidak terbarukan. Berbeda dengan metode kapitalisasi langsung yang tidak memperhatikan hal tersebut. Dari uraian yang sudah saya sampaikan, dapat dilihat bahwa metode kapitalisasi langsung memiliki banyak kekurangan dan muncul banyak kritik. Antara lain, tidak sesuainya konsep perpetuity dan juga munculnya fenomena doubling taxation. Oleh karena itu, metode discounted cash flow dapat dijadikan pertimbangan. Teman-teman sekalian, kritik-kritik ini muncul sebagai bentuk kepedulian kita terhadap pajak Indonesia, agar pajak ini kedepannya semakin berkembang ke arah yang lebih baik. Karena pajak kita Untuk kita. Baik teman-teman, terima kasih atas segala atensi yang teman-teman berikan kepada saya untuk mendengarkan pidato yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.